Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Biokimia kelas A. Saya Dinda Oktarina dengan 75023. Saya Zahra Adler Sita dengan 75055. Saya Nesyara Nurfetri Atolo dengan 75009. Di sini kami akan membahas materi mengenai ekspresi genetik. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan berupa handphone dalam pembuatan dan editing video. Aplikasi yang digunakan dalam proses editing video berupa CapCut. Prosedur proyek. 1. Studi literatur mengenai ekspresi genetik. 2. Penyusunan naskah video dengan fokus pada tahapan proses transkripsi dan translasi. 3. Pengambilan gambar atau video, penjelasan dan pembuatan aset visual struktur kimia. 4. Proses editing, penambahan subtitle dan sinkronisasi audio. Adapun materi singkat yaitu ekspresi genetik adalah proses di mana informasi dari gen digunakan untuk membuat produk fungsional seperti protein atau RNA. Proses ini melibatkan dua tahap utama, transkripsi yaitu penyalinan DNA menjadi mRNA dan translasi yaitu penerjemahan mRNA menjadi protein. Produk dari ekspresi gen memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi sel seperti metabolisme, pembelahan, dan komunikasi antar sel. Selain itu, ekspresi gen juga mempengaruhi produksi enzim, hormon, dan molekul lain yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan biokimia dan mendukung berbagai proses biologis yang berlangsung di dalam organisme. Adapun pembahasan singkat, ekspresi genetik adalah proses di mana informasi yang tersimpan dalam gen digunakan oleh sel untuk membuat produk fungsional seperti protein atau RNA, sehingga gen tersebut ditampilkan dalam bentuk fungsi sel atau molekul tertentu. Dengan kata lain, ekspresi genetik menentukan bagaimana gen mempengaruhi aktivitas sel dan tubuh organisme. Gen adalah unit penyimpanan informasi genetik yang berada di dalam kromosom. Informasi dari gen digunakan dalam ekspresi genetik, yaitu proses pembuatan produk fungsional seperti protein atau RNA. Proses ini dimulai dengan transkripsi, di mana DNA disalin menjadi mRNA melalui tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya, translasi menerjemahkan mRNA menjadi protein dengan bantuan ribosom dan tRNA. Melalui tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi, semua tahap ini mengikuti kode genetik, aturan yang menentukan pasangan kodon mRNA dengan asam amino spesifik, sehingga sel dapat membentuk protein yang tepat. Tahap transkripsi. 1. Inisiasi. Tahap ini dimulai ketika enzim RNA polimerase mengenali dan berikatan dengan promoter pada DNA, yaitu urutan spesifik yang menandai awal transkripsi. Heliks ganda DNA dibuka di lokasi promoter sehingga untai templat terbuka. RNA polimerase mulai mensintesis untai RNA komplementer dari arah 5 aksen ke 3 aksen, menambahkan nukleotida sesuai untai DNA. Pada eukariota, faktor transkripsi umum membantu RNA polimerase menemukan promoter yang tepat dan memulai transkripsi dengan benar. 2. Elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang untai DNA templat, membaca kodon dan menambahkan nukleotida RNA ke ujung 3 aksen dari untai RNA baru. Heliks DNA tetap terbuka di depan enzim dan kembali menutup di belakangnya. Proses ini memastikan urutan basa RNA sesuai DNA templat, sehingga informasi genetik ditransfer dengan akurat dari DNA ke RNA. 3. Terminasi dan pemrosesan RNA. Transkripsi berhenti saat RNA polimerase mencapai urutan terminator RNA yang terbentuk dilepas dari DNA. Pada prokariota, RNA ini langsung berfungsi sebagai mRNA. Pada eukariota, RNA awal disebut pre-mRNA dan diproses menjadi mRNA fungsional melalui penambahan cap 5 aksen, ekor poli A 3 aksen, dan
splicing intron exon. Hasilnya adalah mRNA siap untuk tahap translasi. Tahap translasi 1. Inisiasi. Translasi dimulai ketika mRNA menempel pada subunit kecil ribosom. Kodon awal AUG dikenali oleh tRNA inisiator yang membawa metionin. Pada bakteri N-formyl metionin. Subunit besar ribosom bergabung membentuk kompleks lengkap. Faktor inisiasi dan GTP memastikan semua komponen tersusun dengan tepat agar translasi dimulai dari titik yang benar. 2. Pemajangan. Ribosom membaca mRNA kodon demi kodon. tRNA membawa asam amino ke sisi A, sementara rantai polipeptida berada di sisi P. Ikatan peptida terbentuk, rantai berpindah ke tRNA di sisi A. Ribosom bergerak satu kodon dan tRNA kosong keluar melalui sisi E. Proses ini berulang sehingga seluruh rantai polipeptida selesai. 3. Terminasi. Saat ribosom mencapai kodon stop UAA, UAG, UGA, translasi berhenti. Release faktor memutuskan ikatan polipeptida dengan tRNA terakhir. Polipeptida dilepas, dilipat, dan dimodifikasi menjadi protein fungsional. Subunit ribosom terpisah, siap untuk translasi berikutnya. Transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA yang membawa urutan basa sebagai cetak biru informasi genetik. Urutan basa ini dibaca kodon demi kodon oleh ribosom saat translasi. Kode genetik berperan sebagai aturan yang menentukan pasangan kodon mRNA dengan asam amino spesifik, sehingga urutan basa yang ditranskripsikan dari DNA dapat diterjemahkan menjadi rantai polipeptida yang benar. Dengan kata lain, kode genetik menjembatani proses transkripsi dan translasi, memastikan informasi genetik dari DNA dapat diterapkan secara tepat menjadi protein fungsional dalam sel. Terakhir, dapat kita simpulkan bahwa ekspresi genetik adalah proses di mana informasi di dalam gen digunakan untuk menghasilkan produk fungsional seperti protein atau RNA yang menentukan aktivitas sel dan organisme. Proses ini dimulai dengan transkripsi, di mana DNA disalin menjadi mRNA melalui tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi, termasuk pemrosesan pre-mRNA pada eukariota. Selanjutnya, translasi polipeptida melalui tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kode genetik menjadi penghubung antara transkripsi dan translasi, memastikan urutan basa pada mRNA diterjemahkan menjadi asam amino yang tepat sehingga protein fungsional terbentuk dengan akurat. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.